Assalamualaikum. Oke, eh, kita lanjut ya di video part 2 kasus khusus. Nih, kita akan belajar kasus khusus unbounded solutions. Ini nama lain dari penyelesaian tidak terbatas. Nih, ya. Penyelesaian tidak terbatas bisa terjadi pada nilai fungsi tujuan atau z-nya. Tuh. Atau juga bisa di penyelesaian optimalnya. Penyelesaian optimal ini yang x, y. Contoh, ada soal ini, fungsi objektifnya z max 3x plus 2y, kendalanya sekian. Kita coba kerjakan pakai GeoGebra. Nih, klik. Terus kita search GeoGebra Classic. Nih ya, GeoGebra Classic. Lalu nih di sini klik. Ini langsung kita tuliskan kendalanya. Ini kita mengerjakannya menggunakan GeoGebra ya. X min Y kurang dari sama dengan 10. X min Y kurang dari sama dengan 10. Lalu X plus 3Y lebih dari sama dengan 30. X plus 3Y lebih dari sama dengan 30. Lalu ketik lagi X. Nih, terus tanda lebih dari. Lanjut kita tambahkan tanda sama dengan. Nah, mereka akan gabung sendiri. Jadi lebih dari sama dengan gitu. 0 terus enter. Y lebih dari terus sama dengan kan jadi gabung sendiri. 0. Ini kita klik dulu ya. Nih, biar enggak ketutupan. Enggak tertutup. Ini titik 3 settings. Show labelnya kita ganti name and value biar tahu itu DPH dari pertidaksamaan apa. Colornya bisa diganti. Style ini penting. Inverse filling. DPH-nya supaya bersih, tidak kena arsir, tidak kena blok. Yang ini juga ya. Titik 3 settings. Show labelnya ganti name and value. Colornya bisa diganti, misal mau biru nih. Style inverse filling. Lanjut yang ini juga settings, name and value, color mau ganti oranye misal style inverse filling. Nih settings ke name and value. Kalau menurut kalian kecepatan ini bisa di jeda dulu videonya. Style inverse filling ya. Dah, ini biar kelihatan bisa diminkan ya, bisa kalian bisa pakai ini zoom out, yang min itu zoom out tuh, atau enggak kalau enggak ini ibu pakai langsung dari laptop. Kayak nih di HP-nya yang bersih, yang enggak kena blok nilai yang putih. Ini kan berarti nanti ke atas terus masih ada di HP-nya ya. Nah, kita mau cari penyelesaian optimal. Nih, kita pakai metode garis lidik. Kita cari garis lidiknya dulu. Ini dari fungsi objektifnya. Berarti 3x plus 2y sama dengan K. 3x plus 2y sama dengan K. K itu bilangan konstanta. Ini bisa di enter ya. Kalau kita ngerjakan manual biasanya kan itu 3x plus 2y sama dengan 6 ya. Terus digeser gitu ya. Ya, kalau di sini biar nanti bisa ada muncul opsi slider. Nih, tulisnya nanti kayak. Terus ini titik 3-nya kita klik settings, show labelnya name and value. Nah, ini kan jadi kelihatan nih item-item ini tuh apa toh. 3x plus 2y sama dengan nih.
Terus yang di sini K+1 kan titik tiganya, settings, slider minimnya biasanya ibu mulai dari min 5 ya, dari 0 sih. Terus ini ya, jangan langsung diklik di bagian max, kita coba ke opsi ini repeatnya dulu, repeatnya ganti increasing ya. Terus coba kita ke yang max ini, kan kita nggak tahu ya maxnya itu berapa, misal 500 nih. Terus jangan di enter, tunggu dulu, nanti kalau di enter hilang ini apa yang udah kalian ketik. Kita bisa ke bagian yang speed ini dulu, speednya coba ganti 0,5 coba ya. Terus kalian bisa coba klik yang ini increasing, hati-hati sih kalau di enter nanti hilang. Nah ini kan udah berubah ya jadi 500, bisa ditutup, ini bisa digeser pakai ini bisa, atau ini mau pakai yang ini digeser. Nah geser terus, bentar, pause dulu. Nah ini kan soalnya maksimum, nah sebenarnya itu nanti titik optimumnya itu kan yang paling kanan ya, titik ekstrim yang paling kanan. Tapi ini kalau kita geser terus kan ke kanan, terus kan ke kanan atas itu di HP-nya tidak terbatas ya. Jadi kita mau cari tahu penyelesaian optimumnya yang mana, nggak tahu. Ini kalau misalnya kita salah, kita zoom out lagi juga sama, ke kanan terus kan nggak ketemu toh, gitu, nanti nggak ketemu bakalan terus. Nah ini tuh termasuk kasus khusus penyelesaian tak terbatas. Yang tidak terbatas itu ini z-nya fungsi tujuannya itu tidak terbatas. Ini ya yang di baterinya mana, ini ya namanya itu unbounded solution. Lanjut, ini ada soal lagi tapi agak beda. Nih fungsi objektifnya 30x min 10y, z max juga, kendalanya sekian. Nah kita bisa kerjakan pakai GeoGebra ya. Ini bisa nih dari sini enter, reload ya, gak apa-apa, kita kerjakan dari awal aja dulu. Kita masukkan kendalanya x min y kurang dari sama dengan 10 di sini ya, x min y kurang dari sama dengan 10, enter, ketutupan. Lanjut, 3x min y kurang dari sama dengan 60, 3x min y kurang dari sama dengan 60 ini ya. Lanjutnya x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke, udah. Terus kita nih settings dulu, show label, ganti name and value, colornya ganti, stylenya juga inverse filling, ini juga ganti settings, name and value, colornya misalnya ganti ini, style ganti inverse filling, yang ini juga stylenya inverse filling, colornya misalnya ganti ini ya, basic, show label, name and value,
Yang terakhir, nih Y lebih dari sama dengan 0, ganti name and value juga. Colornya ganti apa ya? Warnanya, style, terus filling. Nih. Bisa kita zoom out. Ini. Nah, di HP-nya ini yang putih. Terus, kan yang pertama gambar di HP. Ini kalau ya kalian mengerjakan manual ya, ada di Manager. Mana tadi? Nih, sama kan? Kalau pakai GeoGebra caranya seperti tadi. Terus kita menentukan titik ekstrim atau pojok di HP. Titik ekstrimnya itu ini berarti 0,0 kan ekstrim. Wait. Membuka 0,0 enter. Ini juga ekstrim ya. 10. Ekstrim itu yang pojok. 10,0 ya. Titik B. Lanjut ini 25,15. 25,15 juga titik pojok. Salah. Ya, yang ini udah kan hanya 3. Kalau yang A ini ke atas kan lurus terus, berarti kan nggak ada pojoknya. Yang C ini juga, yang biru ini garis biru ke atas terus, ke atas kanan ini kan lurus terus nggak ada pojoknya lagi, berarti titik ekstrimnya hanya 3. Terus langkah selanjutnya garis lidik dari fungsi tujuan 30x min 10y, pakai itu langsung bisa. Ini 30x min 10y sama dengan K. Atau bisa juga kalian sederhanakan, tapi ini nggak terlalu banyak ya, apa namanya, nggak terlalu besar bilangannya. Nah ini terus titik 3 settings, show labelnya ganti nama value biar kelihatan. Nah ini udah kelihatan ya, ini loh dia namanya. Lalu di slider settings, slider domainnya dari 0,0, dari 0 sih. Lalu ini kan masuk di HP. Oke. Terus lanjut ke ini repeatnya, ganti increasing. Terus di maxnya ini klik coba misal 500. Berapa ya, 600 misal. Ini kan kalian nggak tahu maxnya nanti sampai berapa. Dicoba-coba sih, tapi kan pakai QGIS. Terus jangan di enter ya. Coba kalian pindah ke speed, ganti 0,5. Nah ini kan di sini udah ganti 600. Udah. Hati-hati kalau mau ganti di sini, kalau kalian enter nanti hilang malah bilangannya. Ini bisa dimulai. Ini kan tadi max juga, berarti kan titik ekstrim paling kanan yang kena garis lidik itu titik optimumnya. Nah geser A kena, balik kiri malah enggak juga sih. B kena ya. Terus nih, wait, ketutupan. Nah, yang tadi ya. Yang nih. Nih kayak C. Oh, ini emang pas 600 oh kebetulan. Berarti kebetulan ya. Nih, gue geser sini ya biar kelihatan. Nah, ini kan C. Kena ya yang paling kanan kan? Nah, ini kan dia
di HP-nya kan ada itu ya, ada sama dengannya ya. 3x min Y kurang dari sama dengan 60, berarti yang garisnya ini, yang biru yang tebel ini garis, itu semuanya masuk di HP. Kalau memang kelihatannya hanya titik C saja yang kena himpitan di paling kanan, tapi aslinya itu tidak. Garis yang warnanya biru ini 3x min Y sama dengan 60, dari titik C ke atas semuanya itu merupakan penyelesaian optimal. Nih. Iya. Penyelesaian optimal. Tuh. Dan tadi itu kan garis lidiknya 30 X min 10 Y ini kan asli ya, nggak disederhanakan. Berarti K ini ya termasuk Z-nya langsung, karena nggak disederhanakan. Jadi nanti titik-titik yang berada pada garis biru ini ya, 3X min Y sama dengan 60 ini kan yang namanya yang biru ini loh. Nih, bisa ibu geser sini ya. Nih, dari mulai titik C ke atas itu, titik C ke atas berarti X lebih dari, kan ini 25, 15 ya, berarti X nya lebih dari 25, lebih dari sama dengan 25. Itu semuanya termasuk PO. Dan nanti kalau dimasukkan ke fungsi tujuan, nilainya tetap ini sama. Oke. Bedanya dengan solusi tidak tunggal yang tadi itu kan, yang itu tadi kan ada persyaratan mereka harus cacah. Nah, kalau di sini nggak ada harus cacah. Bisa aja mereka nanti, ini ada beberapa contohnya juga kan tadi. Nih, penyelesaian optimalnya itu di garis 3 mana ya? Nih, garis 3x min Y sama dengan 60 kan? X-nya lebih dari sama dengan 25, Y-nya lebih dari sama dengan 15. Karena dimulai dari titik itu tadi. Titik tadi 25, 15 itu yang ke atas. Itu bisa kita tulis seperti ini. Kalau misalnya X-nya tetap ya, kan 3x min Y sama dengan 60. 3x min 60 sama dengan Y. Nah, berarti nanti bisa ditulis jadi penyelesaian optimalnya kan X, Y. Berarti X, 3x min 60, karena Y-nya sama dengan 3x min 60. Di terakhir ini mana ya? Enggak, ibu tuliskan. Itu bisa. Sama sih. Atau enggak, kalau kalian mau cari dari Y-nya tetap 3x min Y sama dengan 60, 3x sama dengan 60 plus Y. X-nya Y plus 60 sama dengan 3. Itu ya penulisan saja sih. Dengan demikian diperoleh nih jawabannya itu ini penyelesaiannya. Z-nya nanti tuh terbatas 600. Akan tetapi penyelesaian optimalnya atau PO-nya itu tidak terbatas. X, Y. X misal X, 3x min 60 dengan X-nya lebih dari sama dengan 25. Atau Y plus 60 per Y ditambah 60 per 3, Y dengan Y-nya lebih dari sama dengan 15. Tuh. Beberapa contoh penyelesaiannya. Nih, ada ini. Ketemu 20,15, 25,2, 15,6. Ada ini 31,33. Itu juga termasuk penyelesaian optimalnya. Ini jadi ini tadi apa?
penyelesaian tak terbatas. Ada yang pertama itu nilai fungsi tujuannya yang tidak terbatas, terus yang contoh kedua itu nilai fungsi tujuannya terbatas, ini kan terbatas ya. Akan tetapi penyelesaian optimalnya tidak terbatas. Ada banyak sekali penyelesaian optimal yang mungkin memenuhi. Lanjut di terakhir ada redundant constraints atau kelebihan pembatas. Kelebihan pembatas ini maksudnya ada suatu kendala kalau kalian tambahkan atau kalian hilangkan dari masalah itu, DHP-nya nanti tidak berubah. Solusinya tetap. Contohnya, ini ada soal, bisa dibaca. Terus karena ini soal cerita, berarti yang pertama kita buat pemodelan matematikanya. Oke. Nih, pemisalan. Nih, fungsi tujuan. Terus ini. Oh. Ini kendala. Oh, kendalanya ada 3. Ya, terus persyaratan non negatif. Oke. Kita lanjutnya menggambar. Nah, menggambarnya kita pakai GeoGebra langsung. Kita bisa reload ya. Enter. Yes, reload. Baru ini. Nah, baru. Kita masukkan ke kendalanya X plus Y kurang dari sama dengan 25. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Enter. Lanjut. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Baik. Oh, plus ya. Nah, hapus aja ya, biar tadi salah tulis. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Nih, lanjut. X plus Y kurang dari sama dengan 30. X plus Y kurang dari sama dengan 30. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Baik. Ini diklik dulu biar nggak nutupi. Titik 3. Settings. Show label ganti name and value. Colornya bisa diganti. Style inverse filling. Ini juga inverse filling. Color. Basicnya ini name and value ya. Terus yang ini juga settings basic ganti name and value, color, style, inverse filling, color, colornya ganti apa yang belum, hijau, basic name and value, yang ini settings name and value, colornya mungkin bisa ganti coklat, style inverse filling. Oke, udah. Terus kita coba zoom out. Nih, kayak ini ketutupan nih. Yang biru ini ya, X plus Y sama kurang dari sama dengan 30. Nih. Nah, ini kelihatan. Nih DHP-nya yang putih. Nah, ini kan ada satu kendala yang biru ini. Kan tidak langsung memotong DHP ya. Kalau misalkan di settings show objeknya kita nggak centang, nah hilangkan, DHP-nya kan nggak berubah ya, tetap. Ini tuh dinamakan kasus kelebihan pembatas.
dia ada atau nggak ada itu sama aja, nggak ada yang berubah, tidak memberikan pengaruh begitu. Terus kelebihan membatas. Terus kalau mau cari solusinya sama, bisa pakai garis lidik juga. Nih, ini ada yang manual di bahan ajar. Dan oh ya, ini kalau kalian perhatikan jadinya sama seperti contoh soal di solusi tidak tunggal. Nanti jawabannya sama lanjutannya gitu. Oke, ini video part 2 nya, semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Nanti kalau bingung silakan di pause terlebih dahulu kalau terlalu cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.